Halo, selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Dan pada video kali ini kita akan membuat sebuah sistem atau aplikasi sederhana ya tentang pembuatan sebuah invoice seperti yang sudah saya tampilkan pada bagian video ini ya. Jadi saya jelaskan dulu tentang invoice yang nanti yang kita bahas. Pertama di sini di bagian sebelah kiri seperti video-video sebelumnya ya, saya membuat ada beberapa menu di situ. Yang pertama ada menu product item. Jadi product item ini kalau saya klik, dia akan memunculkan form untuk menambah produk yang mau kita masukkan ke dalam invoice. Oke, di dalam produk item sini atau form produk di sini ada beberapa tombol dan bagian ya. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan ada barang yang baru, misalnya saya klik tombol new, maka muncul otomatis kode. Terus di bagian product ID akan saya isi, misalnya adalah kabel UTP ya atau kabelan. Terus unitnya misalnya box, untuk harga misalnya 1.500.000. Oke, kita klik tombol add. Seperti biasa juga, maka datanya akan masuk ke dalam list box ini ya. Nah, ini hasilnya. Terus di bagian samping sini ada tombol add, di update, delete, dan reset. Ini fungsinya juga seperti biasa juga untuk kita pakai untuk mengedit ya. Sebagai contoh tadi kita akan mengedit di bagian kabel UTP, kita klik 2 kali. Terus di sini kita ganti menjadi harganya 1.200.000 per boxnya. Kita klik tombol update. Oke, maka sudah berubah jadi 1.200.000 ya. Dan kalau misalnya kita misalnya hapus yang ini, kita delete. Oke, dia sudah terhapus. Nah, seperti itu. Oke, di bagian bawah juga ada tombol customer. Jadi di sini kalau kita klik maka dia munculkan form customer dengan fungsi yang hampir sama dengan di bagian form produk tadi. Cuma di sini ada saya tambahkan fitur pencarian ya. Jadi kalau saya ketik misalnya 8 ya. 8 nggak ada ya, 7. Maka yang muncul adalah customer 7. Atau saya ketik misalnya customer name 3, nah maka yang muncul adalah customer name 3, seperti itu. Untuk yang add, update, delete, dan reset sama juga dengan yang di form product item tadi. Terus di bagian bawah sini tombol yang kita gunakan untuk memasukkan barang yang akan kita input ke dalam invoice. Sebagai contoh di sini kita akan coba, kita klik, nah maka di sini akan muncul pesan ya, pilih penerima invoice terlebih dahulu. Artinya di sini untuk menggunakan atau untuk memunculkan form ini, maka langkah pertama adalah kita harus memilih dulu di bagian penerima invoice. Nah di sini kita akan coba masukkan, kita klik. Nah di sini sudah saya buat ada data validation ya. Kita klik di sini, pilih yang customer 2 misalnya, otomatis maka di bagian bawah sini akan terisi ya. Dan ketika ini terisi, kita langsung masuk ke bagian invoice ini, kita klik. Oke, ketika saya klik maka form terbuka dan otomatis di bagian nomor invoice akan terisi. Oke, nanti di bagian nomor invoice ini akan saya jelaskan. Ini kita praktek dulu atau saya tunjukkan dulu tentang sistem kerjanya. Nah, setelah form untuk produknya ini muncul, untuk kita masukkan ke dalam invoice ini, tinggal kita klik saja. Misalnya kita beli atau masukkan barang ke invoice itu, misalnya untuk pertama adalah di bagian monitor nih ya. Tinggal kita klik 2 kali. Oke, maka datanya akan langsung otomatis masuk ke sini ya. Dari nomor 1, ID product, item description, berarti dia yang seperti nama barangnya, unitnya box, terus price-nya 50.000. Ini saya harganya ngawur ya, jadi tidak sesuai, jadi harga itu saya terserah ya,
supaya lebih cepat mencontohkan. Dan langsung di sini di bagian total barangnya saya isi 1 dengan total harga 50.000 ya, diskonnya kosong. Dan di sini di bagian atas juga langsung muncul otomatis total item ya, dengan KTY total. Apa sih bedanya total item dengan total KTY sini? Jika total item itu adalah total barang, total jenis barang kita masukkan gitu. Jadi di sini jenisnya masih 1 nih, masih monitor LG ya. Terus total KTY itu total yang ini, di jumlah semua barang ini. Contoh misalnya saya tambahkan lagi di bagian yang mouse wireless ini, kita klik 2 kali. Nah, maka otomatis langsung nambah juga di sini. Dengan grand total pun juga nambah ya. Nah, data dari item total, terus kita ya total sama grand total dengan diskon total itu didapat dari rekapitulasi di bagian tabel invoice di bawah sini ya. Nah, ini kita buat tabelnya, lalu kita linkkan ke dalam shapes yang kita buat di sini. Oke. Nah, di bagian bawah sini ada kotak lagi pencarian. Jadi kalau misalnya kita mau mencari barang, misalnya saya ketik huruf E saja, nah maka otomatis akan muncul semua barang yang mengandung huruf E. Nah, seperti ini ya. Kalau saya tambahkan lagi misalnya A, nah maka muncul 2. Jadi E dengan A gitu. Saya pilih yang ini misalnya. Oke. Nah, ini sekali lagi harga ini saya ngawur ya, karena nggak mungkin harddisk 1 tera itu harga sekian, itu nggak mungkin ya. Nah, kalau sudah kita tutup. Oke. Dan kalau kita tambah misalnya di bagian mouseware sini belinya misalnya 10 ya. Oke, maka langsung otomatis di sini akan berubah. Di bagian sini pun juga berubah karena di sini rekapitulasinya kita ngambil dari total di sini, dan di bagian sini juga akan berubah. Otomatis di sini KTY totalnya jadi 12 dengan item totalnya atau jumlah jenis barangnya ada 3. Lalu di bagian bawah sini saya kasih misalnya untuk harddisknya 50 ya, kita cek. Oke, maka langsung otomatis berubah juga seperti itu. Nah, terus kita akan coba lagi di bagian mouseware tadi, tambahkan lagi misalnya 100. Oke, nah maka otomatis langsung berubah juga dan diskon langsung terisi ya. Nah, di bagian diskon sini saya buat sebuah rumus yang nanti akan menghitung otomatis ketika total belanjaannya itu mencapai batas kriteria seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini ya, langkah berikutnya adalah kita akan kita akan cetak ya. Kita akan cetak dengan cara kita klik tombol print invoice ya. Nanti dengan nomor invoice-nya adalah ini, dengan tanggal invoice-nya tanggal di sini ya. Kita klik di bagian print invoice. Oke, maka di sini muncul pesan cetak invoice. Lalu kita klik yes. Nah, seperti ini, maka yang muncul adalah print preview dari invoice yang akan ditercetak dengan tampilan seperti ini ya. Nah, ini. Jadi di bagian bill to-nya atau dikirim invoice-nya ditujukan kepada siapa ya. Ini nama company-nya atau yang tadi kita pilih ya, customer name 2, alamat, email, telepon, dan ID customer dengan nomor invoice yang seperti yang saya jelaskan, dengan tanggal invoice-nya tanggal sekian. Terus di bagian bawah ada juga notes ya. Di sini ada keterangan yang bisa nanti Anda tambahkan ya. Terus ada subtotal dan diskon total seperti itu. Nah, saya tinggal kita klik print ya. Nah, kita klik print seperti ini. Karena saya nggak ada print asli, maka di sini saya print jadi PDF ya. Nah, sini saya klik OK. Nah, di sini akan kita cetak di bagian folder musik sini ya, biar gampang nyarinya. Saya kasih nama misalnya cetak IV1, save. Nah, di sini ketika setelah selesai mencetak, maka di sini ada muncul pertanyaan lagi, invoice akan disimpan. Apakah Anda yakin? Jadi setelah kita cetak, invoice ini akan kita simpan di dalam history invoice ya. Dengan cara kita cukup klik tombol yes. Nah, otomatis invoice ini akan tersimpan. Di mana disimpannya? Di tabel invoice seperti itu. Nah,
Setelah tersimpan, kita akan cek di bagian cetak tadi ya. Jadi di bagian cetak tadi kita akan coba cek di bagian musik tadi ya. Nah, ini cetak IV1, kita buka. Nah, ini dia hasil dari cetakan invoice yang tadi kita buat ya. Oke, seperti ini. Nah, nah di bagian invoice ini nanti kita akan buatkan tabelnya ya. Ini kan belum ada bordernya ya. Jadi lupa saya buatkan untuk border ini di bagian templatenya sini. Oke, untuk di bagian hasil cetak invoice sudah kita tampilkan. Nah, sekarang kita akan coba mencari ya di bagian hasil invoice atau di bagian invoice yang tadi kita buat. Nah, caranya di sini karena tadi kodenya lupa, kita akan cek dulu di bagian tabel invoice ini. Nah, ini adalah hasil dari semua transaksi invoice yang tadi atau yang sudah kita buat. Nah, kita akan copy satu kode atau nomor invoice di sini. Oke, kita masuk ke menu, kita taruh di sini. Kita tekan Ctrl V. Oke, dan kita klik tombol cari invoice. Ya, nah di sini maka otomatis langsung munculkan hasil dari invoice yang yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi ini adalah transaksinya dengan customernya adalah customer name 2 dan sebagainya, inilah informasinya seperti itu. Kita akan clear, tekan tombol clear invoice. Oke, maka akan dibersihkan seperti itu. Dan di bagian atas sini ya, di bagian sini tombol lagi ada save invoice. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ngeprint, kita mau menyimpan, ya tinggal cukup ditekan tombol save invoice seperti itu. Terus di bagian atas ada dashboard ya. Di sini kita gunakan untuk menampilkan jumlah barang yang kita punya berapa, terus total customer kita ada berapa, lalu ada total nilai produk. Jadi dari 9 produk yang kita punya, berapa nilainya ya, berapa nilai total jualnya seperti itu. Terus di bagian samping kanan ada total nilai invoice. Jadi ini adalah total nilai atau total invoice yang kita sudah keluarkan tuh berapa nilainya seperti itu. Oke, itu sekilas tentang penjelasan untuk aplikasinya ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya ya. Kita akan buat dan kita akan coba bahas ya. Ini saya keluarkan dulu. Oke, nah di sini sudah terbuka yang di bagian template-nya saja ya. Jadi ini adalah murni template yang akan kita pakai untuk pembuatan dari aplikasi invoice-nya ya. Nah, pertama di sini kita bahas di bagian menu di bagian sheet menu ya. Jadi di bagian sheet menu di sini adalah tempat untuk kita tadi untuk mengolah dan memasukkan invoice yang akan kita buat. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas ada pada bagian tabel sini ya, di bagian nomor rumus di bagian tabel sini. Nah, di sini saya buatkan rumus ya. Nah, rumusnya di sini rumus untuk membuat sebuah nomor otomatis ketika data di sini terisi ya. Nah, jadi rumusnya begini. Nah, jadi arti dari rumus ini adalah jika sel ini sama dengan kosong, maka di sini pun juga akan kosong. Tapi ketika dia ada isinya, maka akan diisi dengan 1. Contoh, misalnya saya isi huruf B misalnya. Nah, otomatis maka di sini akan terisi angka 1 seperti itu. Dan ketika di situ terisi angka 1, ketika di bawah sini terisi data juga, maka di bagian samping sini akan berubah jadi nomor 2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke, nah di bagian sini rumusnya seperti tadi ya. Nah, ini ya. Jadi E13 itu kita ngambil yang sini, kita klik, terus yang sini kita berubah. Jadi sekarang if E14 berarti yang ini ya, sama dengan 0, jadi petik 2 ini sama dengan 0, maka 0 juga. Selain itu D13 ini ditambah dengan 1, seperti itu. Lalu kita copy ke bawah. Nah, kita copy ke bawah ya, sampai dengan berapa gitu ya. Tapi di bagian invoice yang nanti kita gunakan itu dibatasi ya transaksinya itu. Nah, kalau sudah selesai kita akan masuk ke bagian sampingnya sini. Sini ada yang namanya
total ya. Jadi yang kita kasih rumus itu pertama di bagian nomor, ada dua rumusnya. Terus di bagian total juga ada rumusnya. Nah, di bagian total ini kita gunakan untuk menghitung otomatis berapa nanti total yang akan didapat ketika nanti barang kita masukkan beserta dengan jumlahnya. Nah, di sini rumusnya seperti ini saja, sederhana ya. Di rumusnya sama dengan ya I13, berarti I13 itu yang ini ya. I13 sama dengan 0, maka 0. Selain itu H13 itu adalah yang ini, yang price ya, dikali dengan I13. Jadi maksudnya adalah kalau di bagian kita Y ini kosong, maka di bagian sini juga akan kosong gitu. Tapi kalau ada isinya, maka di bagian harga akan dikalikan dengan jumlahnya. Terus di bagian diskon sini ya. Nah, di sini ketika untuk diskonnya itu saya atur di sini akan diberikan diskon apabila ya total atau ya di bagian total sini di atas 10 juta. Jadi kalau dia belanjanya totalnya untuk satu barang itu sampai dengan 10 juta, maka kita kasih diskon. Cuman di sini fleksibel aja ya, mau Anda ganti dengan diskon-diskon yang lain atau aturan atau misalnya batas-batas yang lain nggak masalah juga. Misalnya kita ganti jadi 5 juta ya. Nah, seperti itu. Maka jadinya dia ketika dia di atas 5 juta maka akan dikasih diskon seperti itu. Tinggal kita copy ke bawah untuk menerapkan rumusnya seperti ini. Oke, berikutnya di bagian samping sini sekarang ya. Nah, di bagian samping sini ada yang namanya data validation. Nah, data validation ini berisi tentang nama-nama customer yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, untuk membuat data validation ini ya, maka di sini di bagian template yang sudah saya kasih nanti ini Anda cek di bagian tabel customer. Maka di sini ada yang namanya tabel customer. Nah, di bagian tabel customer sini ya, kita akan membuat bagaimana cara membuat data validation yang ada di sini gitu ya. Nah, di bagian tabel customer ini kita akan buat sebuah formula yang nanti kita hubungkan dengan yang tadi yang kita sebut dengan data validation di bagian di bagian customernya ya, dengan cara kita akan klik di bagian name manager sini. Nah, di sini kita akan saya tunjukkan di bagian tabel customernya itu yang ini ya, yang tabel customer. Nah, ini sebentar, bukan ya. Nah, ini jadi di bagian di bagian sheet tabel customer ini sudah saya buatkan yaitu sebuah name manager dengan nama name customer atau nama customer. Jadi kalau saya klik maka dia ngeblok nama saja. Nah, inilah yang nanti kita akan masukkan ke dalam data validationnya. Nah, di sini caranya gimana cara membuat data validationnya nanti ya. Ini saya hapus dulu, misalnya saya clear dulu data validationnya. Oke, nah cara membuatnya simpel saja ya, tinggal kita klik terus pilih di bagian data, masuk ke bagian data validation, terus di sini kita setting di bagian any value, kita pilih yang list, terus di bagian source-nya kita ketik sama dengan ketik nama customer. Nah, nama ini tadi kita ambil dari name manager yang di bagian tabel customer. Kalau misalnya Anda nggak hafal, Anda bisa juga dengan cara mengetik sama dengan, terus masuk ke bagian tab formula. Di sini ada yang namanya use in formula. Lalu Anda pilih yang namanya nama customer, diklik, terus klik OK. Nah, maka di sini akan terisi seperti ini. Oke, seperti itu contohnya. Nah, terus di bagian bawahnya sini ya, kita akan isi. Ini kan kalau kita klik nama customernya, maka dia terisi otomatis gitu. Karena di bagian address, email, phone, dan ID customer dia kita kasih rumus ya. Nah, untuk di bagian address sampai dengan phone ini kita isi dengan rumus if error VLOOKUP ya, atau VLOOKUP sebenarnya.
Cuma saya tambahkan if error untuk nanti mengatasi kalau misalnya datanya itu nggak ada, nanti dia NA hasilnya nanti. Nah di sini untuk rumusnya if error ya, buka kurung VLOOKUP, kita klik yang di sini tadi ya. Nah ini di bagian nama customer ya, kita akan coba di sini. Saya contohkan satu saja ya. Kita ketik sama dengan if error, lalu kita klik kita ketik VLOOKUP ya, buka kurung, kita klik yang nama di sini, terus titik koma, lalu kita masuk ke bagian tabel customer, terus kita blok dari sini ya sampai ke bawah, sampai berapa bebas di situ, sebanyak dengan customer yang Anda punya berarti ya. Kalau misalnya 100 ya 100 di blok seperti itu. Terus tekan F4 supaya nanti tabel ini terkunci ya. Saya tekan tombol F4. Oke, maka terkunci sudah. Terus kita kasih titik koma. Kita kasih 2. Nah, 2 di sini artinya adalah kita akan memunculkan di bagian address ya. Jadi tadi kita ngeblok dari customer name, otomatis di sini jadi kolom nomor 1. Nah, di sini kita masukkan yang 2. Artinya kita akan mengambil data untuk yang kolom kedua, yang bagian address ini. Titik koma lagi 0 ya, tutup kurung, titik koma lagi, petik 2 kali. Oke, seperti itu, tutup kurung, enter. Nah ini hasilnya ketika saya hapus, nah dia kosong juga. Nah ini pun juga sama, tinggal kita ganti dari 2 tadi menjadi 3 ya. Yang ini juga sama, dari 3 jadi 4. Terus yang ini, nah ini agak beda ya. Ini karena yang kita munculkan itu adalah di bagian ID ya, maka kita rumusnya kita menggunakan index match ya, untuk mengambil data lookup-nya dari sebelah kiri seperti itu. Nanti bisa Anda cek sendiri di sini rumusnya ya. Oke, di bagian bawah sini ada nomor invoice. Nomor invoice ini nggak ada apa-apanya. Nanti kita akan isi dengan menggunakan coding ya. Terus di bagian sampingnya sini ada sel lagi ya, terisi 40. Nah di sini dia terisi sendiri otomatis sesuai dengan jumlah invoice yang telah dikeluarkan ya. Jadi ini sudah 40 nomornya, artinya itu dia sudah mengeluarkan 40 invoice. Anda bisa meresetnya dengan cara menghapus dan mengganti dengan angka 0 seperti itu. Terus di bagian di bagian today di sini ya, di bagian bawah ini today ini sambil saya benerin mic ya, kayaknya kurang ke belakang itu biar bisa nyandar. Oke, di bagian today sini kita akan kasih rumus juga yang namanya adalah today, buka kurung tutup kurung. Jadi rumus ini berfungsi untuk mengeluarkan tanggal yang nanti dia bisa update per harinya ya. Terus di bagian bawah ada tabel lagi ya. Tabel ini adalah tabel invoice, jadi fungsinya untuk memberikan informasi, menghitung rekapitulasi invoice yang nanti kita buat. Pertama di bagian item total, dan sekaligus tabel di sini akan kita gunakan sebagai sumber untuk kita memberikan informasi di atas sini ya. Tuh. Jadi di sini kita menggunakan rumus counta. Jadi kita ketik sama dengan counta, buka kurung ya, lalu kita blok data seperti ini. Nah ini ngebloknya itu bebas saja ya, sampai mana gitu ya, terserah. Terus di bagian kita total juga sama, ini menggunakan rumus sum tapi ya, jadi menjumlahkan berapa total barangnya seperti itu. Terus di bagian diskon total juga sama ya, kita ini menggunakan sum juga, di blok adalah di bagian total ya. Ini harusnya total ya, ini bukan diskon, harusnya dia grand total. Kita ganti dulu. Terus di bagian sini adalah diskon total seperti itu. Nah kalau ini dia ngebloknya atau menghitungnya di bagian diskon seperti ini, jadi menggunakan rumus sum saja. Nah kalau sudah di bagian sini ya, kita akan bahas juga di bagian
atas ya. Jadi untuk di bagian item total, nah ini dia didapat dari sel M26 berarti yang ini. Jadi tinggal Anda tinggal Anda klik, lalu di bagian formula bar tinggal ketik sama dengan, lalu kita klik di bagian item totalnya ya. Oke, seperti itu. Contoh misalnya di sini kan saya ulangi. Jadi tinggal kita klik, terus di bagian formula tinggal ketik sama dengan, terus kita klik sel yang mau kita hubungkan, tekan enter, maka sudah selesai seperti itu. Jadi sudah tinggal Anda ubah formatnya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lanjut di bagian shapes bawahnya ya. Nah, ini pun juga sama ya. Kalau yang ini kita ngambil dari sini, kalau yang grand total kita ngambil dari grand total, kalau yang diskon kita ngambil dari yang diskon, seperti itu. Terus yang untuk bagian atas kita akan bahas nanti setelah setelah kita bisa melakukan transaksi ya. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan masuk ke bagian sheet invoice. Oke. Nah, di bagian sheet invoice ini ya, ini adalah template invoice yang sudah saya buat. Jadi di bagian invoice ini lengkap, sudah ada lengkap saya kasih rumus ya. Jadi rumusnya itu dia ngelink ke bagian menu sini ya. Jadi kalau yang ini dia ngelinknya ke bagian company name. Nah, ini dia ngambil dari sini ya. Sampai dengan di bagian bawah ya, ini adalah ini ngelink juga. Jadi semua yang nanti kita masukkan di sini maka juga akan terinput di sini gitu. Terus di bagian bawah ada sub total juga ya untuk menghitung berapa totalnya. Di bagian bawah ada diskon total juga untuk menghitung berapa total diskonnya. Dan di sini juga sama tadi ngelink ke bagian nomor invoice dan tanggal invoice-nya. Ini di bagian invoice ya. Nah, di bagian invoice ini pun juga sudah saya atur untuk page layout-nya. Jadi bisa Anda gunakan atau bisa Anda cetak sesuai dengan ukuran kertasnya adalah A4 ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut di sheet tabel barang. Nah, ini. Nah, di bagian tabel barang sini kita akan gunakan untuk menginput data barang yang kita punya ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, di bagian harga ini saya buatnya ngawur ya. Jadi terserah saja di situ. Cuma ini sebagai sampel saja. Dari ID sampai dengan dari price. Berarti dari kolom B saya buatnya. Di bagian atas ini ada ada nomor ID ya. Ada nomor ID, terus ada lagi total nilai, terus ada lagi rumus ya atau sel yang kita gunakan nanti untuk pembuatan ini kode otomatis ya. Nah, ini kita pakai untuk menghitung berapa jumlah barang kita gitu. Maka tadi di bagian menu sini itu ada total produk ada 9, jadi dia tuh ngelink ke sini tadi, nah, angka 9 ini. Terus di bagian total nilai ini, nah ini juga ngelink di bagian total nilai sini ya. Oke. Nah, di bagian tabel barang sini kita akan membuat atau sudah saya buatkan juga rumus dynamic ya. Kita cek di bagian name manager. Di sini saya kasih nama, ada yang namanya produk ya. Nah, ini. Jadi namanya adalah produk. Ketika saya klik di sini, nah ini akan terblok ya. Jadi ini nanti kita akan masukkan ke dalam user formnya seperti itu. Nah, di bagian sampingnya sini juga ada ya. Jadi ini tempat untuk nanti kita akan pakai untuk menaruh hasil pencariannya ya. Itu di bagian samping kanan sini juga ada rumus name manajernya. Di sini adalah hasil cari produk. Nah, ini adalah tempat atau bagian yang akan kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam hasil pencarian nanti seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di bagian sheet tabel customer. Nah, di bagian sheet tabel customer ini nggak jauh beda juga dengan di bagian tabel barang. Ya, di sini ada customer, jumlahnya ada 7 yang kita akan linkkan ke sini tadi ya.
Nih, jumlah customernya ada 7 juga. Terus di bagian samping ada tabel untuk kita membuat kode otomatis seperti ini nanti itu. Jadi kode otomatis ini akan dibuat berdasarkan data di sini gitu. Dan di bagian sini juga sama ya, ada hasil pencarian juga berdasarkan yang nanti kita masukkan data di sini ya. Dan di bagian name managernya kita akan cek juga. Di sini ada ada name manager yang sudah saya buatkan di situ di bagian tabel customer. Nah, ini namanya. Oke, nah ini namanya adalah customer. Terus ada lagi di samping sini ya, yang ini saya kasih nama hasil cari customer. Nah, ini hasil carinya. Oke. Itu di bagian sheet di bagian sheet tabel customer ya. Sekarang di bagian tabel invoice. Nah, ini tabel invoice ini tadi saya bilang adalah tempat untuk kita menaruh rekapitulasi atau invoice yang kita pernah cetak ya. Jadi ini adalah nomor atau datanya seperti itu. Nah, di sini di bagian tabel invoice ini ada rumus di atasnya sini, yaitu total nilai invoice ya. Nah, jadi ini adalah total nilai invoice yang kita buat seperti itu. Jadi rumusnya cukup sum, lalu kita blok di bagian total nilainya saja. Di samping juga sama, di sini ada yang namanya hasil cari invoice ya. Nah, di bagian hasil cari invoice ini kita akan cek apakah ada formula name managernya. Oke, di sini ada ya, namanya hasil cari invoice. Nah, dia ngebloknya yang hanya yang ini nih, dari ID produk sampai dengan kita, jadi nggak semua. Nah, makanya di sini rumusnya saya buat seperti ini. Jadi dia hanya ngeblok di bagian ID produk sampai dengan kita ya. Kenapa kok dari ID produk? Karena dari sinilah ya, dari sinilah kita akan memasukkan data ini ke dalam sini nanti gitu. Karena kalau kita cari ya datanya, maka dia akan terisi juga di bagian sini informasinya. Nah, informasi yang muncul di sini ya itu berdasarkan ini tadi. Nah, ini gitu ya. Jadi ini kita gunakan sebagai dasar untuk memunculkan data di sini, sekaligus kita akan masukkan juga hasil cari invoice ini ya, yang ini ke dalam tabel sini. Nah, itu makanya yang tadi kita buat name managernya itu hanya sebagian, yaitu di bagian hasil cari invoice, yaitu yang ini saja gitu. Oke, itu di bagian tabel invoice ya. Nah, berikutnya kita akan bahas pada bagian user form ya, seperti biasa. Oke. Oke, pertama kita akan masuk ke bagian Visual Basic ya. Kita masuk ke developer, pilih Visual Basic seperti biasa. Dan di bagian Visual Basic yang sudah atau yang nanti Anda dapatkan, itu dia di bagian form pertama yang mau kita hidupkan adalah di bagian form product. Nah, ini. Nah, di bagian form product, di bagian yang nanti Anda download, dia belum saya kasih nama ya. Jadi silakan nanti Anda kasih nama sesuai dengan yang saya contohkan berikut ini ya. Oke. Nah, pertama di sini untuk objek-objek ini ya kita akan kasih nama. Pertama di sini kita kasih nama txt id. Terus di bagian bawah sini ada txt product pakai ct ya. Terus di bagian bawah ada cb unit. Terus ada lagi txt price. Lalu ada lagi di sini list box. Saya kasih nama tabel product. Untuk tombol pertama saya kasih nama cmd add. Lalu ada cmd update ya, lalu ada lagi cmd delete, lalu ada lagi cmd reset, dan yang terakhir di sini ada cmd new ya. Oke. Jadi ini nama-nama yang akan yang harus Anda buat ya supaya nanti codingnya cocok. Terus berikutnya kita akan hidupkan ya. Pertama di sini kita akan buka di bagian coding form product. Nah, ini. Oke, di sini adalah coding untuk user form inisial. Tinggal kita copy. Kita masukkan ke dalam
coding user form inisial dengan cara kita klik 2 kali di bagian user formnya sini, lalu pilih di bagian inisial prosedurnya. Ini kita hapus, lalu kita paste coding yang tadi. Oke, di sini penjelasannya pertama di bagian coding ini kita akan memasukkan atau nanti ketika dijalankan maka formnya di bagian tabel produk, yaitu yang di bagian tabel sini akan terisi otomatis dengan di bagian sheet 3 ya, yaitu dengan nama produk. Produk itu sudah saya jelaskan, yaitu di bagian name manager sini tadi kita sudah bikin yang namanya produk ya. Nah, ini tadi. Oke. Nah, berikutnya setelah kita masukkan, kita akan coba dulu, kita jalankan. Nah, maka otomatis akan terisi seperti ini ya. Oke, sudah terisi ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya nanti. Setelah kita copy codingnya, nah berikutnya di sini di bagian bawah ada kode with cbunit and with di bawah sini ya. Nah, ini coding untuk mengisi di bagian combo box unit ini. Jadi karena dia combo box, kita akan isi lewat user form inisial sini tadi dengan cara kita ketik with cbunit. Cbunit adalah nama combo boxnya, dot add item box dan pcs. Kalau misalnya kurang tinggal ditambahkan dengan cara seperti ini ya. Tinggal di enter, terus dot add item misalnya apa itu? Misalnya meter gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, maka di sini akan terisi. Oke, jika sudah, kita akan lanjut lagi untuk mengisi di bagian coding berikutnya. Kedua ya, sekarang kita masuk coding ke tombol new ini. Kita copy saja langsung. Lalu kita taruh di bagian tombol new sini. Oke, nah di sini keterangan atau codingnya itu untuk di bagian tombol new sini ya, maka pertama di sini adalah perintah untuk menghitung ya, menghitung atau membuat rumus di bagian sheet 3 ring D3. Kita akan isi dengan rumus sama dengan len buka kurung tutup kurung E3. Jadi nanti rumus ini ya itu didapat dari pengetikan coding atau coding yang kita buat seperti ini. Jadi sheet 3.ring D3 itu yang ini. Kita akan isi dengan rumus yaitu len E3. E3 kita ngambil dari sini gitu. Apa sih len itu? Len itu adalah sebuah fungsi yang kita gunakan untuk menghitung karakter dalam sebuah sel ya. Terus di sini ada lagi rumus atau coding untuk membuat angka otomatis di bagian sel E3-nya ya. Jadi bagian sel E3 itu kita akan isi karakter atau angka otomatis akan bertambah terus ketika tombol new diklik. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya akan kita gabungkan dengan format penomoran barangnya. Jadi ID 100 itu kalau misalnya dia di sini jumlah line-nya itu masih 1 ya, jadi jumlah karakternya 1 gitu. Kalau untuk jika jumlah karakternya sudah 2, maka nanti nolnya berkurang jadi 1 gitu. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau di sini kan sudah 2 nih. Kita klik. Nah, seperti ini nambah terus. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di bagian tombol berikutnya, yaitu tombol add ya. Kita copy. Terus kita masukkan langsung ke tombol add. Nah, ini sudah sering saya jelaskan ya. Jadi fungsi add itu untuk menambahkan produk atau menambahkan barang ya. Jadi langsung saja kita buat seperti itu. Dan di sini untuk add-nya itu kita mulai dari sheet 3 ya. Dim data produk, lalu set data produk. Ini harus sama. Ini kita kasih di set 3 ya, sheet 3 dari ring B 100.000. Jadi kolom B ini kita pakai untuk penginputan data pertamanya seperti itu. Sampai ke bawah di sini. Nah, ini adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam list box. Ini sudah saya jelaskan semua maksud dari codingnya ya. Oke, berikutnya
bagian tombol ini listbox ya, tinggal kita copy juga, klik 2 kali di bagian listboxnya, terus jangan lupa di sini pilih yang DBL klik, lalu yang ini dihapus, taruh di sini. Oke, nah ini codingnya seperti ini ya, seperti biasa juga. Jadi coding ini berfungsi untuk memasukkan data dari listbox ke dalam textbox, makanya di sini ada nama textbox yang kita buat ya, ini namanya, dan ini adalah nama listboxnya, tabel produk. Terus di bagian bawah sini adalah perintah untuk mematikan objek, mulai dari tombol tambah, tombol baru, sama textbox ID. Jadi contohnya seperti ini. Ketika klik 2 kali, maka terisi di sini, tapi tombol new dan add itu mati ya. Oke, seperti itu. Kenapa kok mati ya? Karena supaya nggak boleh diganti ID-nya dengan tombol add-nya, nggak boleh diklik gitu. Oke. Lanjut lagi ke bagian tombol update. Nah ini tinggal kita copy juga, dan tombol update ini pun juga sudah sering saya jelaskan ya, sudah sering saya praktekkan juga. Nah ini fungsinya untuk mengupdate ya, mengupdate datanya. Terus kita lanjut di bagian tombol delete. Nah ini kita copy, kita masukkan ke dalam tombol delete tadi. Nah ini taruh sini ya. Oke. Oke, setelah kita taruh di dalam tombolnya ya, berikutnya tombol reset. Ini juga sama, di bagian bawah masih ada coding urut. Jadi coding urut itu adalah untuk menampilkan, menghidupkan yang ini nih, di tombol delete tadi ya. Nah di sini ada yang namanya perintah call urut data produk. Nah ini kita harus buat terlebih dahulu ya, dengan cara kita klik insert, pilih modul, terus di bagian sini kita ganti nama modulnya jadi modul urut, atau bebas mau nama apa yang boleh, yang penting jangan pakai spasi ya. Kita copy ini, kita masukkan di sini ya. Oke, ini namanya urut data produk, dengan bagian yang kita ambil di sini adalah di bagian sheet 3. Kenapa sheet 3? Karena memang di tabel kita itu di sheet 3 tempatnya. Ini juga sama. Terus kenapa ini ada B5 dan E20.000? Itu artinya adalah data kita itu kita mulai dari B5 sampai dengan E berapa gitu, bebas itu. Dan di sini dia kita kasih B5 seperti itu ya. Terus kembali ke bagian sheet 1 atau sheet menu seperti itu. Nah, di sini kita akan tes dulu. Kalau sudah selesai, kita jalankan. Pertama, tadi sudah kita berhasil untuk nambah ya. Kita coba update, klik 2 kali, kita ganti jadi PCS, kita klik update. Nah, maka jadi PCS seperti itu. Terus harga kita ganti jadi 2.500.000 misalnya. Kita klik update. Oke, sudah berubah. Nah, seperti itu. Tombol delete pun juga sama ya, kita klik 2 kali, pilih tombol delete. Kalau yes ya hilang dia nanti itu, tapi nggak saya hapus dulu ya. Oke, terus kita masuk lagi ke bagian form customer ya. Nah ini, nah di bagian form customer pun juga sama dengan yang di bagian kode produk ya. Kita tutup dulu, sudah selesai. Kita buka yang kode produk, coding form produk, form supplier ya. Nah ini kita copy lagi di bagian user form inisial, kita aktifkan di bagian user form inisial, maksudnya di bagian form customer kita klik 2 kali form yang kosong, lalu kita ganti jadi inisial, kita hapus yang atas, kita klik kanan, pilih paste ya. Nah ini kalau kita jalankan maka dia akan langsung memasukkan
nama-nama customer yang ada sudah. Oke. Lalu di bagian berikutnya ada coding tombol new sama dengan yang di bagian form produk tadi ya. Ini fungsinya adalah membuat nomor customer otomatis. Kita klik tombol new lalu paste di situ. Oke. Sama dengan yang tadi ini ya. Tinggal mengubah di bagian sheet dan sel-selnya saja. Terus berikutnya di bagian tombol add. Nah, ini juga sama saja dengan di bagian form product. Kita klik 2 kali di bagian add-nya, terus kita paste. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Lanjut lagi di bagian update. Buka. Sebelum kita masuk ke bagian update, kita isi dulu di bagian list box-nya. Jadi di sini ada coding list box. Kita masukkan. Klik 2 kali di bagian list box-nya. Terus pilih di bagian prosedur, kita ganti jadi DBL klik, jangan lupa. Ini biar nggak mengganggu, kita hapus dulu. Kita taruh di sini ya. Oke. Nah, di sini penjelasannya sama dengan yang tadi ya. Jadi mengisi text box berdasarkan data di bagian list box yang kita klik 2 kali nanti. Terus di bagian tombol update ya, ini kita copy. Kita masukkan di tombol update sini, klik 2 kali. Terus paste ya. Nah, sama fungsinya untuk mengupdate juga ya. Ini kita tambahkan lagi. Di sini harusnya ada me.txtid.enable sama dengan true. Terus di bagian sini tadi ada lagi harusnya. Nah, ini me.txtid.enable sama dengan false. Nah, gitu. Jadi artinya kalau kita klik 2 kali di sini maka dia mati lagi kayak tadi di bagian form produk ya. Oke, berikutnya update sudah. Sekarang tombol delete. Nah, kita copy juga. Copy. Masuk ke tombol delete, paste langsung. Nah, fungsinya untuk menghapus. Karena dia menghapus pasti ada call urut datanya. Nah, sini saya kasih nama call urut customer. Itu yang ini. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan aja langsung di bagian modul urut. Taruh di bagian bawahnya. Oke, seperti itu. Dan berikutnya di bagian coding tombol reset ya. Ini kita copy juga. Kita masukkan ke bagian tombol reset sini. Kita klik OK. Ya, kita paste. Tambahkan lagi, di situ ada yang kurang tadi. me.txtid.enable sama dengan true. Oke. Nah, jadi kalau kita klik 2 kali, kita klik tombol reset, maka dia kondisinya kembali normal ya. Oke, seperti itu. Oke, ini pun juga sama, kita bisa untuk mengupdate-nya ya. Misalnya di sini kita kasih nama customer 4-nya, misalnya kita ganti jadi CV Seroja Jaya ya. Kita klik update. Nah, maka dia berubah seperti ini sudah. Oke, itu untuk tombol update-nya ya. Berikutnya yang di bagian text box cari. Nah, ini kita copy, kita masukkan di coding text box cari ini. Nah, ini 2 kali, taruh sini langsung. Oke, nah di sini penjelasannya. Pertama ada set cari data sama dengan sheet 4. Kenapa sheet 4? Karena kita mau mencari di bagian sheet 4 gitu. Dan di sini ada cari data rank H6 kita akan isi. Jadi sel H6 di bagian sheet 4 yaitu yang ini ya.
Nah, ini H6 ini. Oke, ini kita gunakan untuk mengetik kriteria pencarian nanti ya. Jadi kita akan ketik di sini nanti untuk kriteria pencariannya, makanya di sini perintahnya seperti ini. H6 akan kita isi dengan text box di bagian form yang kita buat sekarang. Terus nanti hasilnya akan di copy paste atau ditaruh di bagian hasil cari customer, itu di bagian sel J5 sampai dengan EN5, itu di sini naruhnya. Nah, ini hasilnya ya. Oke, berikutnya sudah selesai, kita akan coba sekarang. Di sini kalau saya ketik ya C atau V ya, nah maka otomatis muncul V ini. Oke, itu caranya atau contohnya seperti itu ya. Oke, di bagian form supplier sudah kita tutup. Sekarang kita masuk ke form invoice. Nah, ini. Nah, di bagian form invoice ini adalah form yang akan kita gunakan untuk memasukkan data dari form ke dalam sheet nanti ya. Jadi di sini ketika tadi kita praktekkan atau saya praktekkan yang tadi, saya klik 2 kali, maka data yang saya klik ini akan masuk ke dalam tabel invoice-nya seperti itu. Oke, kita akan coba untuk menghidupkan form invoice-nya ya. Pertama di sini kita coba kita klik 2 kali di bagian user form yang kosong sini, terus ganti jadi inisial seperti biasa. Kita hapus yang atas. Kalau kita copy bagian inisialnya sini, nah ini kita taruh sini. Oke. Duh, kenapa kok gatel hidung saya ini ya? Sorry ya teman-teman ya. Ini sambil ngelap hidung, ini gatel hidungnya ini. Tapi nggak mau bersihin juga. Oke, kita copy tadi sudah ya. Kita jalankan. Nah, hasil seperti ini. Ini kita ambil dari data di bagian sheet tabel barang sini ya. Makanya di coding tadi dia codingnya adalah mengambil dari sheet 3 produk. Jadi sheet 3 itu tabel barang, produk adalah name manager yang tadi kita buat. Seperti itu. Tabel produk adalah nama list box-nya. Berikutnya di bagian coding txt cari. Nah, ini kita kopikan di text box ini. Kita klik 2 kali, taruh situ ya, maka di sini akan kita gunakan untuk mencari nama barang yang nanti kita akan pilih untuk dimasukkan ke dalam invoice. Nah, ini hasilnya tadi ya. Dan di sini ada juga rumus name manager yang akan memblok hasil pencariannya seperti itu. Oke, jadi di sini ada G5 ya, G6 itu yang ini tadi ya. Nah, ini G6, intinya hampir sama saja dengan di bagian tabel customer tadi, cuman dia beda sheet atau beda kolom saja. Lanjut, berikutnya di list box. Nah, ini kita copy. Kita 2 kali di bagian list box-nya sini. Ganti jadi DBL klik. Nah, ini kita copy, klik kanan, paste. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi di dalam di dalam perintah tabel produk sini ada perintah ya. Di sini ada dim data product as object, terus ada set data product as object. Jadi ini adalah perintah bukan untuk menampilkan data dari list box ke dalam text box, tapi kita adalah perintah untuk menaruh ya, menaruh data dari list box ke dalam sheet gitu. Makanya di sini ada data product.offset 1,0 sama dengan kita isi dengan mi tabel product.value atau kolom pertama sampai dengan kolom ke-3. Dan di bagian pengetikannya atau pemasukannya di sini kita atur dari kolom E. Kenapa E? Karena di sini kolom pertama yang mau kita pakai adalah kolom E, yaitu ID product ya. Maka di sini ketika E kita pakai untuk kolom pertama pengisian data secara koordinat, dia itu nilainya adalah 0. Kalau di sini 0 berarti di sini 1 2 3 4 5
6. Nah, seperti itu. Cuma di sini yang kita isi adalah di bagian 1,0, yaitu yang di bagian ID produk ya. Terus kedua ada 1,1 yaitu item description, dan terakhir 1,4 kita isi dengan 1. Jadi nanti kalau kita klik 2 kali maka di bagian GTY akan terisi angka 1 otomatis. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus untuk pencarian pun juga bisa kita gunakan. Jadi kalau saya ketik huruf H, maka akan muncul barang dengan hanya huruf H saja, seperti itu. Oke, itu di bagian di bagian form ini ya, di bagian form invoice-nya ya. Nah, di sini kita akan hubungkan sekarang di bagian invoice-nya. Pertama kita klik kanan di bagian tombol product item sini, kita klik kanan, pilih assign makro. Kita belum memasukkan codingnya ya, sorry. Oke, ini sudah selesai, berarti kita buatkan codingnya dulu. Di sini kita akan buka yang di bagian coding modul menu ya. Klik 2 kali, buka. Pertama di bagian menu 1. Nah, ini kita copy saja langsung. Nah, kita buat modul baru ya. Kita kasih nama modul menu ya. Langsung kita copy di sini tadi itu. Oke. Nah, di sini akan perintah untuk membuka form produk. Form produk itu yang mana sih? Oke, form produk itu yang ini nih. Nah, ini form produk yang akan kita buka dengan tombol nanti. Jadi kita klik kanan ini, pilih assign makro, pilih yang menu 1, klik OK. Kita klik coba, nah maka terbuka seperti ini. Lanjut lagi, coding menu 2, kita copy juga. Taruh bawahnya ya. Terus coding menu 3. Nah, coding menu 3 ini dia adalah coding yang kita gunakan untuk membuat nomor invoice ya. Nomor invoice itu yang ini nih nanti dibuatnya itu. Nah, dari sini ini sudah mulai membuat nomor invoice. Jadi dia menggabungkan kata INV digabungkan dengan isi pada bagian sheet 1 pada ring M22 ya, digabungkan lagi dengan sheet 1 di bagian ring M18 seperti itu. Aduh, kenapa hidung kok gatal ini? Oke, sudah selesai, kita paste. Yang nanti hasil dari kode ini akan ditaruh di bagian sheet 1 di bagian ring M20. M20 itu yang ini berarti. Nah, ini M20. Lalu menu 4 kita copy. Simpan namanya. Lalu ada lagi keluar ya ini. Ini codingnya standar saja, untuk coding biasa saja untuk keluar ya. Terus oke. Kita akan hubungkan dulu tombol yang sebelah sini dengan makro yang sudah kita buat. Klik kanan, pilih assign makro, lalu pilih di bagian menu 1 ya. Klik OK. Nah, ini kita klik maka terisi. Klik kanan lagi, pilih assign makro, pilih yang menu 2. Kita coba. Oke, sudah terbuka. Terus yang ini jadinya adalah menu 3. Terus yang ini berarti save-nya itu berarti simpan. Terus exit berarti ini adalah yang keluar. Oke, nah seperti itu. Lalu di bagian sampingnya sekarang ya. Di sini ada coding simpan invoice. Nah, ini kita copy. Ini adalah coding untuk menyimpan invoice-nya ya, bukan memprint tapi menyimpan gitu. Kita copy. Kita masuk ke bagian makronya tadi, yaitu modul menu, taruh sini.
Oke, nah di sini adalah sub simpan invoice ya. Jadi di sini perintahnya seperti sudah Anda lihat ya. Ini kita gunakan untuk menyimpan hasil rekapitulasi atau hasil transaksi ya, invoice yang sudah dilakukan seperti itu. Berikutnya coding tambahan simpan invoice. Nah, di bagian invoice ini tadi ya. Nah, di bagian sini tadi ini ada yang namanya call simpan kode. Nah, jadi call simpan kode itu kita akan buat yang ini, simpan kode itu. Oke. Kita letakkan di sini. Nah, di bagian bawahnya. Oke, jadi namanya harus simpan kode ya, karena di sini ada call simpan kode seperti itu. Bawahnya lagi kita pilih yang coding hapus invoice atau coding untuk transaksi ya. Masukkan sini. Oke, kita hubungkan dulu. Pertama di bagian save invoice kita klik kanan, pilih assign makro, pilih yang simpan invoice. Nah, ini. Lalu ada clear invoice tadi. Kita pilih yang hapus invoice, kok keluar. Oke. Berikutnya kita isi di bagian coding cetak invoice. Nah, kita copy. Kalau kita masukkan di modul yang sama, paste langsung. Nah, ini cetak invoice, kita hubungkan langsung ini. Klik kanan, pilih assign makro, pilih yang cetak invoice. Nah, ini. Oke, terus bagian bawahnya ada coding txt cari invoice. Nah, ini kita taruh di bagian text box ini ya. Nah, sorry, ini tadi nggak saya jelaskan ya. Di sini ada text box nih. Nah, ini text box ya. Ganti nama nanti. Udah saya kasih nama di sini adalah txt shards ya untuk namanya. Jadi caranya klik kanan, pilih properties, ganti jadi txt shards nanti itu. Kalau sudah, klik 2 kali, lalu Anda paste coding yang tadi kita buat. Nah, ini dia. Ini hasilnya seperti ini. Oke. Berikutnya coding cari invoice nya ini ya. Kita copy. Nah, ini kita taruh di bagian menu modul menu gitu ya. Taruh sini, cari invoice. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencari atau mendapatkan invoice yang nanti kita cari berdasarkan nomor invoice yang kita masukkan ke dalam text box tadi gitu. Nah, kemudian seperti ini. Oke, kita hubungkan, kita klik kanan di sini, pilih assign makro. Kalau di sini ada yang namanya cari invoice. Nah, ini. Oke. Nah, kalau sudah di bagian atasnya tadi saya bilang sebuah dashboard ya, atau informasi yang bisa kita gunakan untuk menampilkan hasil pencatatan invoice-nya ya. Pertama di bagian sini ada ini tadi sudah saya jelaskan kalau nggak salah ya. Ini juga sudah. Sekarang yang ini kita dapat dari tabel barang sini tadi ya, yang ini. Jadi tinggal Anda klik tabelnya atau shapes-nya, terus ketik sama dengan di sini, lalu masuk ke bagian tabel barang, terus klik sel ini gitu. Nah, kalau yang untuk yang ini itu didapat dari yang sini tadi. Nah, ini tadi ya. Nah, ketika nanti ada invoice yang masuk, maka ini akan terupdate juga. Sebagai contoh, kita akan buat invoice. Saya clear dulu. Kita masuk ya. Kita pertama kasih penerima dulu, oke. Terus kita klik invoice, kita masukkan. Oke, ngawur saja. Sini misalnya beli 7. Lalu 4.
Oke, nah kalau sudah di sini kita akan simpan ya, atau kita print, kita cetak aja. Oke, nah ini hasil invoice-nya nanti ya. Oke, seperti ini. Kita tutup, close, atau kita cetak ya. Kita klik OK. Oke, nah ini setelah kita cetak maka muncul kayak tadi ya, di bagian awal tadi dia minta untuk diklik yes ketika kita mau menyimpan, klik tombol yes. Nah, maka invoice akan tersimpan seperti itu. Nah, berikutnya di tombol atau fitur-fitur berikutnya di sini tadi ketika saya menambahkan barang, maka otomatis akan terbentuk tabel. Nah, ini tabelnya. Oke, bagaimana cara membuatnya ya? Cara membuatnya itu gini. Ini saya clearkan dulu ya. Nah, kita membuatnya menggunakan data validation, menggunakan conditional formatting ya. Jadi ini saya coba buang dulu. Saya buat dari awal. Oke. Nah, ini caranya adalah kita klik di sini sekali, terus kita masuk home, pilih conditional formatting, pilih manage rule, terus pilih new rule. Lalu di sini kita pilih di bagian use formula. Kita ketik rumus di sini. Kita klik ini ya. Nah, ini terus kita buang kuncinya dengan cara tekan F4. 1, 2, 3. Oke. Lalu ketik lebih kecil, lebih besar, atau artinya adalah tidak sama dengan ya. Ketik dua kali. Baru kita kasih format. Kita kasih border. Oke, kita buat bordernya sesuai dengan kehendak kita. Nah, seperti ini saja. Klik OK. Klik OK lagi. Terus di bagian apply to-nya kita blok sampai mana Anda mau. Oke, seperti ini misalnya, klik apply lalu klik OK. Nah, maka ketika kita masukkan barang, otomatis dia akan ada bordernya seperti ini ya. Oke. Demikian ya untuk penjelasan atau pembuatan aplikasi Invoice Manager yang bisa kita coba. Cuma di sini untuk yang ini belum kita coba tadi ya, belum kita tes, maka di sini kita akan ambil sampel, kita akan cari data untuk yang ini misalnya. Oke, kita masukkan di sini. Kita klik cari invoice. Nah, maka akan terisi seperti ini ya. Oke. Nah, di bagian sini mungkin penjelasan yang lupa saya jelaskan yaitu di bagian ini nih, mengisi pada bagian nomor invoice-nya ya, atau di bagian ID customer-nya tadi itu. Nah, ini kita akan cek di bagian codingnya, saya jelaskan dulu. Nah, di bagian sheet 1.ring M10 ya. Nah, ini M10 sini ini akan diisi ya, yang saya jelaskan nih. Ini nanti diisi dengan, nah ini sheet 1.ring M10 akan diisi dengan sheet 5.ring M7. Itu yang ini nih, sheet 5.ring M7. Nah, ini. Jadi di sini ada rumus ya. Ada rumus VLOOKUP yang dia akan mencari hasil pemilik dari nomor invoice ini, yaitu mencarinya di sampingnya sini gitu. Jadi di bagian sini jangan sampai dihapus, ada rumus yang kita gunakan untuk mencari siapa pemilik atau siapa penerima invoice yang sekarang muncul di tabel sini gitu maksudnya. Oke, itu penjelasan di bagian cari invoice ya. Semoga bermanfaat dan semoga tutorial ini bisa membantu Anda, atau template yang saya kasih dengan coding-codingnya ini juga bisa membantu Anda yang sedang mencari referensi untuk pembuatan invoice. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini dan terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa terus berbagi dan sampai ketemu di tutorial berikutnya ya.